Dan Anda jangan lupa ya, itu PSI itu tidak sedikit yang mendukung ya. Bahkan teman saya Saiful Mujani aja, karena dia waktu itu melihat PSI ini adalah partainya anak-anak muda, dia menyokong. Itu yang awal tapi ya. PSI yang awal itu ya. Yang awal ya, sebelum dia beralih sama Jokowi ya. Bagaimana misalnya seorang presiden kemudian membiarkan yang namanya Kejaksaan Agung tidak berbuat apapun untuk menangkap Sylvester. Masa menangkap Sylvester aja nggak berani? Masa kemudian apa dia nggak tahu bahwa Sylvester itu adalah bagian dari penumpang pesawat apa namanya itu pesawat charteran yang dipakai sama Gibran untuk pergi ke Singapura, kan ada dia di situ. Takut kali Prof, kan kita nggak tahu. Takut mungkin. Nah sekarang kalau takut kemudian buat apa dia punya tentara, punya polisi? Apakah kemudian yang Anda sebut partai itu benar-benar memiliki pekerja-pekerja partai ya? Kalau saya katakan pekerja partai, jangan kemudian Anda melihat bahwa ini sama kayak Megawati ngomongnya soal. Memang iya, kalau Anda menjadi aktivis di partai politik itu disebut pekerja partai. Berarti nggak ada yang salah dengan istilah itu. Nggak ada yang salah, tidak ada yang salah. Prof, Ya, thank you ya, udah datang lagi ke sini. terima kasih diundang lagi di sini juga. Iya. Selamat datang, Prof. Ini kita butuh pencerahan aja nih. Nah, Apa nih? kan ini ada 2 tema nih. Nah, tema pertama kita mengerucut ke Partai Gerakan Rakyat nih. Nah, ini kan karena ada simbolnya nih, Prof. Ya, Si Anies Baswedan. ya. Nah, tapi ada yang bilang juga, ini partai baru tapi kok rasanya kayak rasa partai lama nih. Tokoh sentris. Nah, menurut pandangan Prof gimana nih? Ya, Partai Gerakan Rakyat Ya. itu kan awalnya kan cuma apa ya, gerakan masyarakat lah. Ya. Non partai ya. Non partai ya, kayak model Ormas ya? ormas ya, ormas gerakan rakyat ya, sama dulu Nasdem juga awalnya juga gerakan masyarakat juga ya. Tapi kemudian ini kan kalau nggak salah dia dibentuk Februari 2025 ya, yang awalnya. Ya. Dan kemudian baru menjadi partai ini baru berapa minggu yang lalu lah gitu. Tapi itu cepat juga ya, Prof. Setahun itu ya, kurang dari setahun transform jadi. Ya kalau buat saya sih bukan cuma cepat ya, nekat gitu loh. Ya nekat, dan itu pun juga tidak sedikit orang juga banyak memberikan komentar ya. Apakah ini memang keinginan rakyat atau kemudian ambisi pribadi Anies aja gitu kan. Walaupun saya sendiri melihat Anies sendiri nggak begitu aktif atau nggak begitu terlalu aktif di dalam gerakan-gerakan tersebut ya. Mengapa? Karena saya melihat bahwa dia ini kan kebetulan adalah orang yang memang sudah aktif di dalam politik ya, sangat lama ya, sangat lama. Misalnya dia pernah menjadi koordinator dari The Indonesia Institute ya, dan kemudian dia juga pernah menjadi rektor Paramadina ya, dan kemudian dia juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta ya. Jadi dari sisi, dan pernah menjadi calon presiden pada tahun 2024 kemarin ya. Dan Anda tahu ya, dia calon presiden yang dari sisi perolehan suara kan nomor 2 ya, setelah Prabowo. Walaupun angkanya itu benar atau enggak gitu kan. Maksud saya benar tuh bukan dari dianya, tapi dari KPU-nya itu benar atau enggak kita nggak tahu. Dari sisi pemenangnya ya. Betul ya. Jadi, Tapi udah lumayan loh itu, Prof. 25% itu equal kalau nggak salah 40 juta orang kan? oh iya, ya mungkin karena itu makanya beberapa orang yang menjadikan Anies menjadi calon presiden pada 2029 ini kemudian mendirikan apa yang disebut dengan organisasi kemasyarakatan gerakan rakyat ya. Dan dia udah menjadi kalau nggak salah menjadi anggota nomor 1 kan. Nomor 1 ya, dan sekarang udah jadi partai politik ya. Tantangannya tapi juga masih berat kan. Misalnya ya, pertama dia harus mendaftarkan ini ke Kementerian Hukum ya, supaya dia legal sebagai partai.
Dan Anda tahu untuk menjadi partai itu kan syaratnya banyak. Gitu. Tapi nomor satu logistik. Ya itu. Isi tas ya, bro? Hah? Duit. Isi tas. Ya itu maksud saya, apa yang saya maksud dengan untuk menjadi partai politik ya, itu kan Anda harus terdaftar di Kementerian Hukum dan itu persyaratannya itu harus ada berapa provinsi dan kabupaten kota kan yang kemudian mereka miliki ya. Dan untuk memiliki itu mereka harus punya pengurus. Nah, yang paling berat bagi Anies adalah mencari pengurus tadi ya, mencari pengurus dan kemudian bagaimanapun dia harus punya bendahara juga ya, punya kantor dan kemudian where the money from gitu. Jadi itu yang menjadi suatu yang sangat sulit gitu. Tapi kalau menurut Prof gimana nih? Jalannya nih, si PGR itu mengandalkan sosok Anies. Nah itu sebetulnya di politik Indonesia itu sudah tepat atau sebetulnya gimana, Prof? Ya, sekarang kan banyak pandangan-pandangan ya. Maksud saya beri contoh misalnya seperti Saan Mustafa lah ya. Nah, sekarang di Partai Nasdem. Ya. Dia kan bilang too early untuk kemudian mendirikan partai politik. Ini kan pemilunya masih 2029. Kalau buat saya not too early ya. Malah too late ya. Malahan gitu ya. Oh iya, sekarang gini aja. Kalau Anda lihat ya, partainya anaknya Jokowi lah ya, Partai Solidaritas Indonesia. Tahun berapa didirikan sebagai partai politik oleh Jeffrey Giovanni? Ya. Dan kemudian tahun berapa Jeffrey itu kemudian mengalihkan PSI itu kepada Joko Widodo? Ya. Tahun berapa anaknya itu menjadi kader dan kemudian 2 hari kemudian menjadi ketua umum PSI ya. Dan Anda juga tahu ya, walaupun sudah berapa kali ikut pemilihan umum sampai detik ini kan dia juga belum lolos parliamentary threshold ya. Jadi tidak mudah ya, karena untuk misalnya menggolkan seorang calon dari sebuah partai politik untuk menjadi anggota parlemen tingkat pusat ya, at least itu between 10 to 15 billion ya, antara 10 sampai 15 miliar ya. Dan Anda jangan lupa ya, itu PSI itu tidak sedikit yang mendukung ya. Bahkan teman saya Saiful Mujani aja, karena dia waktu itu melihat PSI ini adalah partainya anak-anak muda, dia menyokong. Itu yang awal tapi ya? PSI yang awal itu ya? Yang awal ya, sebelum dia beralih sama Jokowi ya. Itu benar loh itu. Dan kemudian juga banyak sekali anak-anak UI juga yang memberikan dukungan ya. Dan dia kan harus dapat paling nggak waktu itu kalau nggak salah 15 kursi di Dewan ya. Tapi nggak pernah bisa lolos. Prof, ini apa nggak arahnya, karena kan ada undang-undang baru untuk pencalonan presiden ya. Bukan ke parliament threshold-nya nih. Karena sekarang partai kecil pun boleh mencalonkan presiden. Sekarang memang tidak ada presidensial threshold ya. Itu semuanya boleh mencalonkan calon presiden, termasuk juga misalnya non-parlemen, walaupun partai non-parlemen bisa. Asalkan kemudian, tapi jangan lupa ya, itu harus ada berapa jumlah suara yang dia dapatkan kan gitu. Maksud saya, apakah kemudian mungkin Anda misalnya ya, itu kemudian nggak memiliki anggota di Dewan Perwakilan Rakyat ya, kemudian bisa meloloskan seorang presiden. Betul. Dan apalagi sekarang kan semuanya kan tergantung citra. Ya. Iya betul. Kalau Anda tanya sama saya soal Anies ya, itu Anies itu sebetulnya kalau saya baca-baca dari latar belakang beliau ya, itu nggak ada persoalan dengan persoalan pencitraan ya. Saya beri contoh ya, dia pernah menjadi 100 orang tokoh Muslim yang kemudian memiliki nama lah. Bukan secara nasional ya, tapi secara internasional. Ya. Bahkan ya teman saya yang dulu sama-sama menjadi penulis buku di sebuah buku tentang ASEAN ya, dia mengatakan bahwa Anies itu punya kapasitas dan kemudian juga
punya juga kemungkinan untuk terpilih menjadi presiden dan bukan mustahil akan didukung oleh Amerika Serikat ya. Kenapa? Karena tadi saya katakan dia alumni Amerika Serikat, punya nama juga di Amerika Serikat, dan kemudian juga punya apa yang disebut dengan citra yang baik juga dalam kaitannya dengan, saya beri contoh misalnya pemerintahan daerah ya. Biar bagaimanapun dia kan adalah tokoh dalam kaitannya tentang bagaimana membangun misalnya kota yang bagus ya. Itu, dan dia kan sekarang juga punya suatu LSM baru kan yang dia bilang, saya sekarang udah nggak nganggur lagi ya. Saya sekarang udah aktif kembali gitu kan di dalam suatu LSM ya, yang kemudian lagi-lagi ini bicara mengenai bagaimana membangun SDM dan kemudian juga bagaimana membangun perkotaan itu ya, supaya ini benar-benar ramah bagi penduduknya. Itulah yang sekarang dia lakukan ya. Jadi tapi kalau kita lihat ya, memang dia lebih banyak dalam bidang-bidang yang terkait dengan anak-anak muda ya. Saya beri contoh, dia misalnya juga ikut di dalam dulu ya yang namanya Sabang Merauke ya. Jadi Sabang Merauke itu adalah suatu organisasi yang mengundang anak-anak dari semua wilayah di Indonesia datang ke Jakarta dan kemudian kembali ke daerahnya dan kemudian mudah-mudahan bisa membangun keindonesiaan ya. Jadi Anies itu termasuk salah seorang tokohnya lah ya. Belum lagi kalau Anda lihat ya dalam kaitannya dengan bagaimana juga yang terkait dengan anak-anak muda, itu Anies punya kedekatan ya. Dia sangat care tentang itu. Tapi yang jadi persoalan apa yang dibangun oleh Anies sebagian besar, maaf ya, ini memang terkait dengan pendidikan, terkait dengan pembangunan kota, ya, dan juga terkait dengan apa yang dia akan bangun ke depannya. Tapi lebih banyak di mata saya ya, ini memang lebih banyak untuk orang-orang terdidik. Ya. Oke, karena latar belakang. Betul, karena latar belakang dia sebagai seorang cendekiawan, akademisi dan juga dosen gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dia bisa misalnya menarik anak-anak muda, khususnya yang disebut dengan Gen Z dan milenial. Karena ini kan sekarang semua partai kan berebut untuk mendapatkan yang disebut dengan orang-orang dari generasi Z dan juga milenial ya. Apa itu? Karena biar bagaimanapun mereka nanti akan menjadi pemilih utama pada pemilu targetnya ya 2029. Ini Pak Anies di dalam Partai Gerakan Rakyat ini udah kawin beneran apa masih pacaran PDKT gimana? Saya belum tahu ya, tapi yang jelas ya kalau kita lihat dari internet ataupun apa istilahnya itu. Ya ini kan sekarang kan yang menjadi ketua partainya itu kan Syahrin Hamid, mantan politisi dari Partai Amanat Nasional ya. Dia kalau nggak salah dulu lahir 4 Desember 74, kemudian dia seorang politikus dan juga tokoh organisasi masyarakat di Indonesia ya. Ini yang kemudian menjadi ketua umum Gerakan Rakyat ya. Sebuah organisasi masyarakat yang mendukung tokoh nasional Anies Baswedan ya. Ini sejak Agustus 2025 ya, dia juga menjabat sebagai komisaris PT Jakarta Propertindo ya. Dia udah mundur ya. Kita bisa lihat fotonya bagaimana dia salaman dengan Pramono Anung ya, Gubernur DKI Jakarta, bahwa dia sudah mundur dari situ ya. Memang usianya masih muda ya, 51 tahun ya. Tapi kalau kita lihat wajahnya, maaf kalau saya ngomong terus terang ya, ini wajahnya ini kan seperti orang yang udah dewasa lah gitu. Apakah ini kemudian juga akan bisa menarik dia Gen 60 Z? juga kayak 50, Pak. Ya, kalau orang itu 9-12 nggak jadi masalah. Kita gencar banyak bercanda. Lebih baik kita tua tapi masih tampak muda ya dibandingkan usia kita. Nah ini sekarang muda. Pertanyaannya menukik aja nih, Prof nih. Kalau misalnya nih PGR itu nggak ada simbolnya Anies, apa masih relevan? Sekarang gitu aja deh. Kalau nggak ada Anies di situ, udah pasti nggak akan laku.
gitu kan. Nah, itu kan intinya itu Oh sebenarnya iya, kan. ya itu makanya kemudian ini ada juga yang ada dua pendapat ya. Satu ya, apakah kemudian ini benar-benar untuk Anies ataukah ini memang suatu ambisi dari Pemilik partai. pemilik partai atau apalah gitu ya. Dan kalau kita perhatikan ya, walaupun ini sudah dideklarasikan ya di Jakarta kalau nggak salah ya, tapi apakah kemudian gegap gempitanya yang namanya media-media sosial ataupun media-media online ataupun media-media apa istilahnya itu utama di Republik ini, Mainstream. media mainstream itu apakah kemudian benar-benar menyambut ini dengan satu hal yang sangat wow gitu ya. Kenapa? Belum kelihatan. Oh belum kelihatan, buat saya belum kelihatan. Kenapa? Karena biar bagaimanapun sebuah partai politik itu kan harus memang yang tadi saya katakan, Ada figurnya ya. bukan cuma ada figur, ada pekerjanya paling enggak juga ya. Pekerja, Dan iya. ini maaf saya ngomong terus terang aja ya. Kalau dulu waktu saya masih kuliah di Australia, itu apa istilahnya itu yang namanya partai-partai politik ya, khususnya partai buruh, kemudian partai liberal ya, liberal dan nasional yang konservatif itu ya. Anda tahu daya dukung utama mereka siapa? Anak-anak muda. Siapa dari anak-anak muda itu? Mahasiswa ya. Dan biasanya kami di kampus kami itu kan di Griffith University waktu itu saya, itu ada satu ruangan yang dimana setiap makan siang itu boleh dipakai oleh mahasiswa untuk pidato, untuk apa aja lah ya. Dan biasanya itu mahasiswa-mahasiswa itu sudah aktif mengkampanyekan misalnya calon perdana menteri ataupun calon apa namanya itu calon menteri utama di negara bagian misalnya kami itu namanya negara bagian Queensland misalnya kan. Jadi itu terjadi ya, dan Anda tahu ya, John Howard waktu kemudian dia kalah dalam pemilu federal di Australia ya, dia dikalahkan oleh seorang perempuan dari Partai Buruh ya, yang kemudian kenapa John Howard itu kalah? Orang lihatnya dari berapa jumlah anak muda yang sering datang ke rumahnya, itu aja. Dia udah tahu ya. Iya. Itu menjadi satu sinyal gitu ya. Betul. Jadi biar bagaimanapun tadi saya katakan, apakah kemudian yang Anda sebut partai itu benar-benar memiliki pekerja-pekerja partai ya. Kalau saya katakan pekerja partai, jangan kemudian Anda melihat bahwa ini sama kayak Megawati ngomongnya soal. Memang iya, kalau Anda menjadi aktivis di partai politik itu disebut pekerja partai. Berarti nggak ada yang salah dengan istilah itu. Nggak ada yang salah, tidak ada yang salah. Memang iya pekerja partai, baik itu misalnya Anda menjadi politisi ya, si Presiden Barack Obama sendiri ya, sebelum dia menjadi calon presiden, dia kan menjadi pekerja partai yang sangat ulet untuk kemudian menjadikan senator dia. Maksud saya ketika dia menjadi senator untuk belajar bagaimana caranya untuk menjadi calon presiden, dia kan menjadi pekerja di dalam Partai Demokrat dulu untuk mendukung si calon presiden dari Partai Demokrat gitu kan. Jadi itulah ya. Jadi dari pekerjaan itu dan akhirnya Anda mendapat dukungan, dan disitulah yang kemudian bisa menjadikan partai itu terpilih di dalam pemilihan. Jadi belakangan ini Prof mungkin mengamati ya, mungkin beberapa bulan terakhir ini sudah banyak partai-partai baru yang mendeklarasikan diri kan. Mungkin mengambil keuntungan dari undang-undang baru yang memungkinkan partai kecil itu mencalonkan presiden. Mereka jadi idenya itu adalah udah diriin dulu, siapa tahu presidennya jadi, untuk cari parliamentary threshold mungkin di 5 tahun berikutnya dengan cara kotel efek itu. Kotel efek. Iya. Menurut Prof gimana? Efek apa namanya itu ekor jas. Iya, jadi yang siapa presidennya jadi kayak Gerindra misalnya kan. Kayak gini lah Prof, contohnya itu PSI nggak lolos tapi dia dapat menteri. Naiklah suaranya. Gelora juga dapat wamen. Ini misalnya begitu. Nah, itu kan bukan persoalan partainya itu. juga naik suaranya, Prof. Bukan Dan persoalan dapat itu. juga sumber daya kan akhirnya. Iya, tapi itu kan lagi-lagi gara-gara Jokowi
ya. Kenapa saya katakan jalan Jokowi? Karena ketika penentuan siapa-siapa masuk dalam kabinet Prabowo, itu Jokowi udah naruh orang-orangnya, ya. Naruh misalnya siapa-siapa yang ini tolong bisa dimasukkan kembali di dalam kabinet, itu kan Jokowi udah menentukan. Siapa bilang dia nggak menentukan? Orang dia menentukan. Dan Prabowo pada saat itu kan iya-iya aja kan. Itu udah part of the deal dari lama ya? Iya itu yang Prabowo tuh kan merasa utang budi sama Jokowi. Makanya kemudian dia terima aja gitu kan. Dan sampai sekarang yang namanya Prabowo itu kan belum dianggap sebagai seorang presiden yang benar-benar memiliki apa istilahnya itu kekuasaan penuh gitu kan. Hidup Jokowi. Nah, itu kalimat itu menjadikan seakan-akan sampai detik ini Prabowo itu dianggap sebagai presiden boneka. Kenapa? Ya, saya beri contoh misalnya kalau Anda dengarkan menurut aja lah. Keyakinan Prof kan. Ya, menurut keyakinan saya lah. Bagaimana misalnya seorang presiden kemudian membiarkan yang namanya Kejaksaan Agung tidak berbuat apapun untuk menangkap Sylvester. Oh, itu dari Komisi 3 tuh apa tidak terlihat. Jadi Anda nggak usah ngomong jauh-jauh lah ya. Masa kemudian seorang orang dari Kejaksaan Negeri bilang, ya tolonglah dikirim ke sini, kirim sini. Dia kan gimana namanya itu? Kejaksaan kan punya aparat. Masa nangkep Sylvester aja nggak berani. Makanya dan ini kan kalau Anda lihat ya, bagaimana seorang apa istilahnya itu pengacara yang suka muncul di sebuah televisi ya, itu mengatakan ini kalau nangkep Sylvester aja nggak bisa, bagaimana nangkep yang lain kan gitu. Jadi itu aja ya, maksud saya bagaimana kemudian ketua pengadilan negeri seakan begging banget minta supaya namanya tuh Sylvester diserahkan atau menyerahkan diri. Buat saya masa kemudian dia nggak tahu bahwa Sylvester itu adalah bagian dari penumpang pesawat pesawat charteran yang dipakai sama Gibran untuk pergi ke Singapura, kan ada dia di situ. Takut kali Prof, kan kita nggak tahu. Takut mungkin. Nah sekarang kalau takut kemudian buat apa dia punya tentara, punya polisi? Prof, ini sekarang kita balik lagi nih Prof, ke PGR nih Prof. Menurut Prof nih, sebetulnya ada peluang nggak kalau PGR itu nganter Anies ke Pilpres 2029? Soal peluang tuh bisa saja. Yang namanya semua orang tuh punya peluang ya, apalagi Anies, jangan Anda lupa ya. Anies ini adalah orang yang kemudian berani melawan Prabowo, ya. Berani misalnya memberikan nilai pada Prabowo dari 100 itu cuma dikasih 11 gitu kan. Berani juga yang kemudian mengatakan macam-macam lah ya, sampai kemudian Prabowo mengatakan apa endasmu gitu loh. Yang apa ya? Masih ingat aja Prof. Oh iya. Saya Nah ini ya, Anda jangan lupa ya, sebagai seorang pengamat politik ataupun dosen, saya tuh memang harus punya ingatan yang paling tidak masih melekat di kepala saya ya. Itu photographic memory nih Prof. Iya, harus punya. Ya, walaupun memang saya nggak punya detail, saya masih buka-buka ini ya, tapi etik ndasmu etik itu yang dinyatakan oleh Prabowo ya, dan bukan mustahil sekarang ini orang juga masih memegang itu ya. Sama lah kalau kemudian Jokowi mengatakan ijazah saya asli kok ya. Kalau buat saya, kalau memang ijazah lu asli, ngapain kemudian lu nyewa pengacara untuk membelain lo, ya nggak? Atau kemudian dia membayari buzzer untuk kemudian menyerang saya ataupun teman-teman yang bicara mengenai ijazah palsu dia, kan gitu. Enggak, ini contoh-contoh aja. Jadi Anies karena tuh, aksi dan reaksi, jadi menurut keyakinan Prof ijazahnya dalam itu ada masalah. udah pasti. Bukan ada masalah, palsu. Nggak usah Anda tanya. Menurut keyakinan Prof ya. Menurut keyakinan saya ya. 100% atau Roy Suryo aja bilangnya 99,9 loh. 99 ya. Kemudian si Tifa bilang ini kita bisa lihat lah itu dari bukan cuma foto ya, tapi dari macam-macam itu ya, termasuk apakah kemudian ini bisa lihat asli. Kan Roy Suryo bilang ini, kalau itu memang ijazah itu diterbitkan 40 tahun yang lalu,
Masa foto lo masih benar-benar clear, ya, nggak ada perubahan warna. Nah, itulah dari kualitas situ aja. foto gitu Iya. ya. Ini pertanyaan terakhir dari saya, atau nanti dari Putra ya. Nih, dalam politik Indonesia, Prof, yang hari ini nih, mana yang lebih ideal sebetulnya? Partai tanpa figur atau figur tanpa partai yang kuat gitu loh? Oh, kalau buat saya dua-duanya harus dimiliki. Maksud saya selain figur, Anda juga harus punya partai. Kenapa? Nggak bisa salah satu tuh ya? Nggak bisa kita milih itu. Kenapa? Ya, karena biar bagaimanapun seorang figur itu bisa misalnya mengundang yang namanya orang-orang yang akan berderma secara politik atau political entrepreneurs. Ya. Iya. Kalau kemudian dia nggak punya daya tarik, mana mungkin orang mau nyumbang duit, kan? Betul. Nah, Jadi kemudian ada satu tambahan berarti itu, Prof. apa tuh? Didukung oleh modal yang kuat. Betul. Dan betul. siapa yang bisa menyumbang itu adalah oligarki. Oh iya, bukan tidak harus oligarki ya. Iya. Itu satu figur pun itu bisa menjadi yang disebut dengan orang yang menarik oligarki yang untuk kemudian menyumbang. Berinvestasi. Saya beri contoh ya, Joko Widodo itu menjadi calon presiden 2014. Itu mungkin nggak tanpa dukungan finansial dari Tidak mungkin. orang bernama Yusuf Kala. Yusuf Kala lah yang kemudian menyumbang pertama ya, yang kemudian dia lihat bahwa Jokowi ini memang memiliki suatu keahlian politik dalam menipu orang gitu ya. Oh iya, menipu orang dan kemudian akhirnya dia berikan sumbangan. Gitu. Terserah kalau Anda mau bilang. Tapi sekarang kalau saya tidak menggunakan kata itu, Saya kira keahlian untuk apa? bagaimana mobil SMK, bagaimana apalagi itu, kemudian dia tidak ingin anak-anaknya turun ke politik ya. Mereka udah asik dengan usaha-usaha mereka ya. Dengan martabak, dengan pisang goreng dan sebagainya. Itu menurut Prof itu sebetulnya dia tertata untuk itu tuh ya? Oh ya, kalau buat saya, dia itu lagi membangun citra pada saat itu ya, bahwa dia adalah seorang rakyat kecil yang kemudian sama dengan kita. Dia bukan anak oligarki, dia bukan anak presiden, bukan anak menteri, dan kemudian ini adalah gaya-gaya populisme yang juga berkembang di beberapa negara Amerika Latin ataupun negara lain ya, dan itulah yang kemudian dia ini ya jadi presiden. Tapi Dia mampu baca ini ya, representatif populisme waktu itu dianggap sebagai perwakilan dari rakyat. betul ya. Sekarang Anies juga harus begitu ya. Pertanyaan saya juga, apakah tadi saya bilang Anies itu memiliki suatu kepandaian di dalam memompa karismatik dia yang kemudian bisa menarik orang untuk berkumpul, mendukung dan sebagainya. Menurut Prof gimana sekarang? Kalau buat saya dia punya modal besar, ya, modal besar. Tapi apakah kemudian modal itu benar-benar bisa dia gunakan untuk kemudian misalnya ya, menarik para pendukung, pemodal, ya, dan kemudian nanti ya oligarki, ya, dan tentunya anak-anak muda. Karena tanpa anak-anak muda yang mau bekerja sebagai relawan politik ataupun relawan partai ya, ini almost impossible. Dia bisa menjadi calon kandidat presiden pada 2029 yang akan datang. Prof, thank you ya. Terima kasih, Rob. Ciao.